Oke, buat Iva, di sesi kedua ini, oh, bukan sesi kedua, part 2, ada pertanyaan lanjutan apa nih yang bisa kita diskusikan? Oke. Biasanya kan setelah interview itu kita dikasih waktu menunggu 1 sampai 2 minggu biasanya kan Pak untuk kabar selanjutnya. Nah itu apakah emang selama itu waktunya gitu loh Pak? Hmm, oke. Sejauh ini selama itu nggak berdasarkan pengalamanmu? Ada yang emang selama itu ada yang lebih cepat sih Pak. Oke, pertanyaanku selanjutnya. Biasanya kalau kamu habis selesai interview, apa aja yang kamu lakukan? Gimana Pak? Setelah selesai interview, biasanya apa aja yang kamu lakukan terhadap proses rekrutmen itu misalkan? Oh, menunggu sih Pak, nunggu kabar selanjutnya. Nunggu ya, nunggu. Mm-mm. Sambil nunggu kamu apply-apply yang lain nggak? Iya, iya Pak. Ya, kayak gitu. Terus misalkan, kalau misalkan perusahaan ngomong gini, baik Ibu Iva, demikian proses rekrutmen pada kesempatan hari ini. Terus nggak ngasih tahu. Misal aku ngomong, silahkan menunggu 2 minggu lagi. Nanti kalau 2 minggu lagi ada kabar, berarti nanti ada kelanjutan ke proses selanjutnya. Dan apabila kami tidak ngabari gitu, tidak memberikan info, maka mohon maaf, Anda belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nanti setelah 2 minggu nggak ngabarin, yang kamu lakukan apa? Tetap apply ke perusahaan yang lain sih Pak. Tetap apply ke perusahaan yang lain dengan keyakinan bahwa di rekrutmen ini kamu nggak lolos gitu. Seperti itu. Oke, aku kasih masukan sedikit aja ya kayak gitu. Jadi walaupun perusahaan itu memberitahu atau tidak memberitahu ya kepada kamu terkait dengan nanti kalau 2 minggu nggak ada sesuatu ya berarti nggak lolos. Kalau nanti kita kabarin ya lolos gitu. Itu bukan berarti misalkan 2 minggu nggak ada kabar, kamu bisa dalam tanda kutip cuma pasrah aja ngikutin arahan itu. Kamu berhak untuk nanya sebenarnya. Kenapa aku bilang gitu? Banyak dari teman-teman yang nge-follow up, ternyata hasil dari interview itu belum muncul. Jadi masih diproses. Yang kedua, ternyata lolos gitu. Tapi ada juga yang setelah di follow up tetap aja nggak lolos gitu. Tapi maksudku adalah kalau ada kesempatan untuk follow up, silahkan follow up. Oke? Itu yang harus kamu lakukan. Lalu, masuk ke pertanyaan kamu. Apakah selama itu 2 minggu kayak gitu? Jawabanku bisa iya gitu dan kebanyakan iya. Ini nanti kamu kalau belajar dari YouTubeku di playlist FAQ seputar karir. Kenapa HRD suka bilang silahkan tunggu 2 minggu kayak gitu? Karena ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh HRD ini kayak gitu. Apa aja? Yang pertama, saat kita melamar pekerjaan, kita bukan kandidat tunggal. Pasti ada pihak-pihak lain, ada kandidat lain yang masih diproses. Karena balik lagi, belum tentu interview itu sehari selesai. Mungkin sehari selesai buat kamu, tapi tidak untuk yang lain. Paham ya? Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang nomor dua adalah HRD tugasnya tuh nggak cuma ngurusin kamu. Tugasnya nggak cuma ngurusin rekrutmen. Tapi dalam bisnis itu kan pasti juga ada tugas dan tanggung jawab. Di mana harus diselesaikan sesuai dengan skala prioritas. Kayak gitu. Jadi butuh waktu juga. Atau yang selanjutnya, mungkin tahap selanjutnya juga membutuhkan pihak-pihak lain. Kamu kalau lolos interview HR, masuk ke user. Nah, sebenarnya nih udah ada pengumuman, tapi belum ada kepastian dari usernya. Entah usernya lagi sibuk lah, keluar kota lah, ada perubahan mendadak gini gitu. Nah, kalau misalkan aku buru-buru ngasih tahu jadwal gitu, atau aku ngasih tahu jadwal, Anda lolos ya ke interview ke user, tapi aku nggak ngasih tahu bahwa kapannya, pasti kamu nanya. Dan kalau kamu nanya, ya aku nggak bisa jawab. Makanya jangan dikasih tahu dulu, paham nggak? Kayak gitu. Itu juga mungkin akan terjadi. Itu juga bisa terjadi karena berkaitan dengan pihak-pihak yang lain gitu. Yaitu contohnya semacam itu. Tapi kamu harus yakini bahwa walaupun ada yang cepat transisinya ya dari interview HR ke user, ada yang cukup lama tapi itu masih normal, ada yang lama banget gitu. Itu tetap apa namanya? Ya perusahaan memang butuh waktu segitu sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya. Tapi apakah perusahaan main-main? Enggak gitu. Ibaratnya, kalau perusahaan misalkan sekarang bulan Januari ya, kalau perusahaan memang benar-benar lagi butuh karyawan segera gitu,
Nggak mungkin kan ya ngerekrut di Januari buat nanti masuknya bulan Desember gitu. Jadi aku ngomongin kerja nih, beda kalau magang nanti kan beda tuh rekrutmen dari sekarang nanti mulai magangnya kapan gitu. Ini kan beda kayak gitu. Jadi kecepatannya semacam itu. Dan tadi yang kamu lakukan udah benar bahwa sebelum kamu tanda tangan kontrak, sebelum kamu udah fix mau masuk probation misalkan, jangan pernah berhenti ngelamar kerja. Walaupun di akhir proses interview atau bahkan di proses interview isinya kata-kata indah gitu. Wah ini HR-nya kayaknya yakin banget nih sama aku nih. Wah usernya kayak udah bilang, tapi nggak apa-apa kan kamu kerjanya dari gini nanti kan. Wah kayak meyakinkan. Jangan ada perasaan kayak wah ini kayaknya udah pasti diterima. Nanti kalau aku tetap ngelamar ada undangan tes malah ngerepotin perusahaan selanjutnya yang tadi yang undang aku malah aku nggak bisa datang. Udahlah aku berhenti aja. Jangan. Bahkan orang yang udah tanda tangan kontrak pun bisa dibatalin. Bahkan yang udah mau tanda tangan kontrak bisa nggak jadi. Kadang-kadang, tapi kan memang ada kondisi tertentu. Misalnya ada namanya hiring freeze gitu. Proses memberhentikan proses rekrutmen yang sudah berjalan atau akan berjalan sampai batas waktu tertentu atau tidak ditentukan karena hal-hal urgent gitu. Ini mungkin terjadi. Jadi tetap apply aja gitu sih. Tapi ingat ya, selama ada momen untuk follow up aja. Oke? Selalu itu dalam kepala begitu. Oke ya. Oke, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan boleh. Oke Pak, selanjutnya ya Pak. Mm-mm. Bagaimana jawaban yang tepat jika ditanya bersedia atau tidak untuk pindah ke tempat kerja yang cabang lain gitu misalnya? Oke, kalau aku mau jawaban singkat, bilang mau. Kalau mau jawaban yang singkat ya, kayak gitu. Tapi kan di sini kan bukan masalah mau apa enggak jawaban singkat atau enggak gitu. Tapi balik lagi ya, selalu pertanyakan 6 poin tadi. Adanya relokasi atau placement yang sesuai atau enggak sesuai gitu, itu harus diukur dengan kemampuan kamu. Kamu harus melihat ini untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau nanti kamu langsung ngomong bersedia gitu, artinya kamu bersedia di momen-momen sekarang-sekarang ini atau besok-besok kamu tetap bersedia. Tapi bisa juga kalau kamu ngomong tidak bersedia, bisa dianggap mungkin sekarang nggak bersedia, mungkin besok-besok juga nggak bersedia. Dia pengen di situ aja, kayak gitu. Lalu di sini kamu harus tadi punya skenario. Nah, skenario ini sebenarnya kan bisa kamu siapkan jauh-jauh hari. Nih, sebelum kamu ngelamar kerja, di dalam kepala kita udah simulasi pekerjaan semacam apa sih yang kita pengen, bidangnya yang sesuai jurusan apa enggak, gajinya pengen yang berapa, penempatannya pengen di mana aja, pengen yang kerjanya tuh 5 apa 6 hari kerja, ada shifting enggak, tahan ijazah enggak, ada penalti enggak gitu-gitu. Baru nanti tadi itu kan jadi passion tuh, passion dikonversi jadi profesi apa nih kira-kira yang bisa mengakomodasi keinginanku tadi gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan semacam ini, itu kamu juga bisa jawab secara lebih lancar. Yang kedua, riset. Posisimu tuh sebenarnya posisi yang tetap aja atau memang berpindah-pindah gitu. Jadi nature dari occupation dari jobnya itu. Kalau memang itu misalkan kerjaan kamu di situ adalah sales, barangkali sales bisa pindah-pindah. Kamu lihat dulu nature dari pekerjaannya sama dari bisnis perusahaannya. Kalau perusahaan memang cabangnya banyak gimana? Gitu. Karena namanya dipindah kan bisa beberapa nih. Kalau dari waktunya ada yang dipindah sementara, ada yang dipindah dalam waktu lama. Kalau dari tempatnya mungkin ada yang antar di dalam kota, ada yang lintas kota, lintas gitu. Gitu. Jadi ada yang nanti posisinya sama, ada yang posisinya beda tanggung jawabnya. Begitu juga hak-haknya ya. Kayak gitu. Nah, ini kamu harus tanyakan pada dirimu sendiri. Biasanya beberapa lowongan pekerjaan di poster lokernya kan ada tulisannya. Apalagi ya, tulisannya itu jelas penempatannya di mana. Nah, aku kurang menyarankan kalau kamu nanti jawab tidak di loker-loker yang tulisannya bersedia ditempatkan seluruh Indonesia. Loker itu ada yang strict. Ibaratnya itu strict tuh harus dipatuhi gitu. Kalau lokernya strict, kamunya yang fleksibel. Oke. Kalau lokernya fleksibel, kamunya yang strict, yang tegas. Gitu. Kalau contoh lokernya yang strict, kamunya yang fleksibel gimana tadi? Lokernya tuh udah bilang,
rekrutmennya begini, mau nggak mau begini, bidang begini, bersedia tempatkan di mana saja. Bersedia di mana saja ini butuh fleksibilitas gitu. Kalau dia lagi butuh di sana sono, ke sono gitu. Dan orang perusahaan akan jadi jawab pertanyaan jujur aja nggak cukup. Kamu harus pahami maksud dari penanyanya, gitu kan. Nah, itu aku sarankan kalau bersedia ditempatkan di mana aja itu iyain aja. Walaupun nanti di tengah-tengah memang ada sesuatu hari yang kamu harus relokasi balik ke kota asalmu misalkan. Ini misalkan penempatan di kota lain nih. Ya nggak apa-apa kan bisa dikomunikasikan sama HR-nya gitu. Bisa diobrolkan. Tapi itu tadi. Nanti mungkin ada yang lain. Ini contoh lokernya strict, kamunya yang harus fleksibel. Nanti ada juga lokernya fleksibel, kamunya yang harusnya strict. Contoh loker fleksibel apa? Ada loker yang dibuka serentak se-Indonesia gitu. Posisi-posisinya banyak posisi yang kamu bisa masukin gitu. Bahkan CV-mu ini bisa cocok untuk 6 atau 7 posisi menurutmu. Nah, kalau kayak gini kan kadang juga bingung ya. Banyak pilihan gini kan bingung. Aduh, aku mau masukin kemana nih ya gitu. Nah, ini kamu yang harus strict, kamu harus tegas sama dirimu sendiri. Fokus sama keinginan dan kemampuan. Ingat, orang dapat kerja itu karena 3 hal. Pertama, ada keinginan dari sisi kamu, pelamar. Kedua, ada kesempatan lebih dari sisi perusahaan karena dia ngasih loker. Dan tengah ini ada kemampuan. Nah, kemampuan ini tarik-menarik 50-50. Dari sisi kamu, kamu harus bisa meyakinkan perusahaan bahwa saya punya kemampuannya. Dari sisi perusahaan, perusahaan harus yakin bahwa ya, kamu punya kemampuannya gitu. Jadi ini adalah kuncinya gitu. Jadi 3 ini harus komplit gitu. Kalau 3 ini komplit pasti dapat kerjanya gitu. Nah, fleksibilitas tadi itu termasuk ada di tengah sini nih. Kamu ada keinginan, iya betul. Ada kemampuan, iya. Tapi di sini ada kemampuan. Kemampuan ini tadi kemampuan menyesuaikan diri juga gitu. Ya kan? Gitu. Nanti dicek lokernya. Karena kita nggak bisa langsung pukul rata. Bahwa semua loker harus fleksibel. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Dan tadi ya, kamu seperti tadi aku ngasih di video sebelumnya ya. Aku ngasih contoh. Apakah kamu bisa ngolah data atau misalkan kamu bisa nggak masak air pakai panci penggorengan gitu? Enggak Pak. Kalau enggak berarti pakai panci penggorengan mungkin nggak bisa, masak air juga nggak bisa gitu. Tapi harus parsial gitu. Ini juga sama. Apakah Anda bersedia untuk ditempatkan di kota selain Jakarta misalkan? Kamu lihat dulu kondisi sekarang. Kalau memang kamu bisa jujur, nggak masalah. Misalkan, untuk saat ini saya baru terbuka untuk penempatan di Jakarta. Cabang dimanapun tidak masalah selama masih di Jakarta. Namun saya masih belum dapat untuk penempatan di kota lain dikarenakan kamu sampaikan alasan yang elegan yang jujur. Namun nanti kalau kondisinya sudah membaik, saya akan bersedia untuk ditempatkan di mana saja gitu. Ibaratnya tuh nggak mutlak. Ini kebetulan lagi ada kondisi ini loh, makanya aku sekarang lagi bisa di sini dulu gitu. Sampaikan secara jujur. Itu malah malah lebih oke daripada bohong. Ya ternyata nggak mau gitu kan. Kayak yang kemarin-kemarin itu ada tahun lalu itu ada rekrutmen bersama sesuatu ya yang sangat terkenal diburu orang terus banyak yang mengundurkan diri hanya karena tahu penempatannya di tempat yang amat sangat pelosok dalam tanda kutip ya gitu. 3T mungkin tempatnya dengan gaji sekian. Jadi ada pertanyaan gitu sebenarnya ya kita nyimpang dikit gitu. Lah di lokernya kan lu baca nggak ada tulisannya bersedia ditempatkan dimanapun. Kan lucu. Bersedia ditempatkan manapun begitu udah tahu mundur gitu kan nggak profesional banget. Nah dunia kerja jangan begitu. Nanti takutnya jadi habit kamu, ya kan? Gitu. Nanti jadi integrity kamu nanti masalahnya ke sana. Oke ya, paham ya, Pak ya? Oke. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain? Boleh. Kita diskusi lagi. Sudah Pak pertanyaannya Pak. Udah. Oke, udah. Ya, Sekarang aku yang nanya. Pertanyaan pertama. Tahap paling jauh yang sejauh ini udah kamu hadapi tahap apa? paling jauh interview user. Interview user. Iya, Statusnya udah ada pengumuman atau masih nunggu sekarang interview user itu? Udah ada pengumuman kamu nggak lolos maksudnya? nggak ada pengumuman sih Pak. Nggak ada pengumuman. Dan kamu follow up nggak? Belum. Berarti masih baru kalau belum. Iya, terakhir masih baru. Oh baru ya gitu. Saranku tadi di follow up ya kayak gitu. Apakah yang sampai tahap user ini baru satu atau sebenarnya udah beberapa? Ada beberapa, 3 kali ada Pak. Ada 3. Ya, Oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Kalau tahap terjauh kamu udah pernah sampai interview user, pertanyaan selanjutnya adalah tahap yang kamu paling sering gagal di tahap apa? interview.
Interview apa? Interview User. usernya, Pak. User juga. Oke. Ini aku kasih keterangan dulu ya. Seorang pencari kerja, dia jangan mudah belajar sesuatu yang sebenarnya tuh salah diagnosa. Ibaratnya kamu sakit perut kasih obat kepala gitu, ibaratnya lah gitulah. Jadi gitu. Seorang job seeker tuh kalau mau mengevaluasi sejauh ini dia ngelamar-ngelamar kerja gimana, dia lihat dari dua hal tadi yang aku tanyain. Lihat tahap terjauh yang kamu pernah. Yang kedua adalah tahap yang paling sering gagal. Dua ini bisa beda tahap, bisa berhimpit. Nah, ini akan menjadi fokus utama belajarmu. Banyak orang sering gagal di interview. Yang dilakukan apa? Edit-edit CV. Ya buat apa? CV-mu walaupun nanti aku review ada yang salah, tapi kalau kamu udah sering sampai interview, berarti nggak ada masalah. Kesalahan tadi udah dimaklumi sama rekruter-rekruter. Bukan masalah utamamu sebenarnya. Jadi kalau sering gagal di interview, pelajari interview. Tahap terjauh juga sama. Aku selalu terhenti di tanda tangan kontrak. Baca lagi soal kontrak, baca lagi soal yang kamu pengen. Gitu. Karena kan ibaratnya tuh harus ada tarik-menarik antara yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen. Jangan sampai yang kamu pengen ini nggak bisa diakomodasi sama perusahaan gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, pada saat kamu sering gagal di interview, maka kamu harus belajar dari dua sisi. Karena interview itu adalah penyampaian informasi. Oke? Jadi kamu harus belajar dari dua unsur. Unsur penyampaian dan unsur informasi. Informasi itu yang ada di sini, penyampaian itu yang di sini. Ibaratnya. Ya sebenarnya seluruh badan sih. Jadi informasi itu apa? Evaluasi lagi informasi-informasi yang ada di dalam kepala kamu. Yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan perform kamu kemarin. Minimal ada 4. Pertama, isi CV dan dokumen pendukung. Pernah nggak kamu ditanya seputar yang kamu lakuin, tapi kamu nggak bisa ngomongin secara lancar atau meyakinkan? Kayak gitu. Baca ulang isi CV-mu, baca ulang dokumen-dokumen pendukungnya. Ada nggak yang ibaratnya tuh kamu yang lakuin, kamu yang nyelesain, kamu yang nulis di CV, yang akhirnya kamu ditanya soal itu jadi nggak tahu. Kamu misalkan jurusan hukum, ditanya soal ilmu hukum di kuliah kamu dapat nilai A, IP kamu cum laude. Ditanya soal itu, alasannya lupa. Yakin no excuse soal itu. Ibaratnya kalau aku bukan HR ya, aku di sini aku user. Jadi aku akan mikirnya, lah kalau nanya soal hukum bukan sama anak jurusan hukum, terus nanya sama siapa? Paham nggak maksudnya? Gitu. Itu yang ada di sini. Jadi soal isi CV dan dokumen pendukung. Kedua, riset soal perusahaan. Perusahaan ini tadi bisa yang berkaitan dengan isi website, isi sosmed, media, berita, apapun itu. Produk-produknya, testimoni pelanggannya, dan lain-lain. Bisa kamu riset. Yang ketiga soal posisi yang kamu lamar. Tugas dan tanggung jawab secara umum. Pengetahuan yang harus dimiliki, keterampilan hardware atau software yang harus dimiliki, ngapain-ngapainnya, kemampuan bahasa yang diperlukan mungkin, soft skill yang harus diperlukan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Yang tadi yang ada di channel YouTubeku, kayak gitu. 4 hal ini harus ada di sini di luar kepala. Kayak gitu. Biar apa? Mengurangi kemungkinan, meminimalisasi kemungkinan kamu gagal jawab gara-gara nggak tahu. Gitu. Itu ada di sini. Tapi ingat ini baru 50% dari kesuksesan interview. Tadi namanya interview adalah menyampaikan informasi. Informasinya udah, sekarang dari sisi menyampaikan. Menyampaikan ini berkaitan dengan komunikasi, unsur-unsur komunikasi. Mungkin kamu pernah belajar, aku nggak tahu gitu ya. Pelajari komunikasi dari sisi verbal dan non-verbalnya. Dari sisi verbal tuh ya bunyi, kata-kata, huruf, angka gitu, yang muncul gitu. Belajar lagi gimana caranya bisa berkomunikasi dengan suara yang enak, intonasi, artikulasi, diksi, pemilihan kata, dan lain-lain gitu. Dilatih dengan cara tadi, setiap pertanyaan interview, kamu tanyai dengan 6 poin. Terus habis itu coba latihan sambil ngomong kayak begitu. Di sini adalah dari sisi komunikasi verbal dan sisi non-verbalnya. Non-verbal itu yang selain berkaitan dengan tadi, misalnya gini, eye contact, gitu, penampilan kamu, gesture kamu, postur kamu, ekspresi kamu, kayak begitu. Jadi itu adalah yang akan dinilai juga kayak gitu. Kalau ini udah kamu kuasai, ini juga akan meminimalisasi kemungkinan kamu gagal gara-gara kurang bisa berkomunikasi secara bagus dan meyakinkan. Nah,
Apakah dengan mempelajari tadi dua unsur ini, menyampaikan informasi ini, otomatis kamu akan keterima? Ya enggak, gitu. Karena kamu harus menyadari, kamu bukan kandidat tunggal. Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Makanya menjawab informasi dengan biasa-biasa aja, itu kalau bisa jangan. Karena nanti akhirnya kurang berkesan. Gitu, ya kan? Di sini kamu harus bisa outstanding, bisa kelihatan wow, jadi anomali gitu. Ini bagus nih gitu. Jadi pada saat ngomong ya antusias, kayak ngobrol. Interview itu bukan kayak diinterogasi gitu. Satu orang nanya, satu orang tertekan. Bayangin ada nggak momen-momen semacam itu? Karena harus muncul ketegasan. Ketegasan di tahap pertama di proses rekrutmen adalah yang ada di CV. Di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Oh, dari CV ini menurutku kamu cocok buat untuk tahap ini. Oke, lolos gitu. Ada psikotes. Berdasarkan hasil psikotes dan CV, ini cocok kamu untuk kerja di sini. Oke, lanjut lagi gitu terus. Di interview harus bisa semeyakinkan itu. Kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, gimana perusahaan yakin sama kamu? Itu saya akan dilatih. Nah, aku kan belum tahu nih, kamu tuh kalau interview tuh kayak gimana. Nah, nanti di sesi yang off the record ya kayak gitu. Ini coba aku pengen tahu kemampuan interviewmu gimana. Karena balik lagi, pertanyaan-pertanyaan kamu dari tadi itu seputar interview dan memang kamu menyadari kelemahanmu di situ. Nah, itu memang harus ditemukan dulu. Sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Gitu. Terus yang selanjutnya aku pengen sampaikan adalah orang bisa dapat kerja itu pakai dua cara. Ada orang yang dapat kerjaan gara-gara melamar kerja, ada orang yang gara-gara ditawari. Orang dari melamar kerja biar efektif gimana? Kirim dalam jumlah banyak, konsisten. Sumber lokernya banyak. Jangan sampai hari ini kirim banyak, besok dikit, besok enggak. Teman-teman di grup loker per hari rata-rata 20 sampai 40 lama, 20 sampai 30 lah lamaran. Aku nggak tahu kamu ada di angka berapa. Bukan masalah banyak-banyakan tapi konsisten dalam jumlah yang masuk akal. Karena sumber loker ada banyak. Website, job portal, job fair, grup-grup riset kayak aku gini. Terus sumber-sumber yang lain LinkedIn gitu-gitu. Ya kan? Itu yang harus kamu coba lakukan dari sisi ngelamar kerjanya. Tapi kok ada orang yang bisa ditawari? Kenapa? Karena dia exposure di sosmednya itu mencolok. Orang nggak mungkin ditawari kerja kalau karyanya atau orangnya itu nggak kelihatan di sosmed. Paling banyak orang ditawari lewat apa? Kalau dari teman-teman di grup kebanyakan DM lewat LinkedIn. Yang kedua baru lewat sosmed yang lain. Jadi kamu punya akun LinkedIn, nanti kita di sesi of the record juga sesi kedua ya, bedah CV dan LinkedIn itu nanti kita akan bahas apakah LinkedInmu sudah efektif. Kalau kamu sejauh ini ngerasa belum, optimalkan. LinkedIn itu juga harus benar cara bikin dan cara pakainya. Bukan kayak job portal, LinkedIn itu sosmed, sosial media. Jadi walaupun LinkedIn dari unsur media, kamu optimalkan media nemuin info loker dan media ngirim lamaran dari LinkedIn langsung. Jangan lupa unsur sosialnya. Tiap hari connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, share repost postingannya orang kadang-kadang gitu. Komen ke postingannya orang, berani DM kenalan sama orang, HRD khususnya, kayak gitu. Dua hal ini dilakukan secara bersamaan gitu. Jadi artinya kamu meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerja gara-gara ngelamar dan lolos atau gara-gara ditawari kerja. Karena dari konten-konten postinganmu akhirnya terpapar tuh HRD-HRD atau perusahaan-perusahaan. Akhirnya LinkedIn-mu di-review dan kamu dikasih penawaran. Kayak gitu. Harus balance dua ini. Dan yang terakhir adalah setiap harinya kamu harus punya time management yang bagus. Gimana caranya kamu setiap hari sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu juga harus sibuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu berkaitan dengan skill. Skill yang kamu udah kuasai, pertahankan dan tingkatkan. Yang kamu udah bisa tapi masih belum mahir, dilatih lagi. Skill yang kamu nggak bisa sama sekali, padahal dibutuhkan untuk profesi yang lagi kamu incar, harus mulai dilatih. Gitu. Jadi ada porsi untuk melamar kerja, pengembangan diri, dan yang ketiga adalah branding. Branding itu tadi aktif di sosmed. Lebih dari sekedar untuk entertainment atau untuk hal-hal pribadi kayak gitu. Nah, ini tinggal dilakukan secara rutin, direkap ya nanti ya di Excel gitu biar tahu evaluasinya. Nah, nanti setelah itu tinggal diskusikan sama siapapun orang-orang, ke aku boleh atau kamu punya coach, mentor, tutor siapapun lah. Kayak gitu. Nah, itu adalah jawaban keseluruhan dari proses yang harus kamu lakukan. Paham ya, Fa ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi detail. Udah gak ada pertanyaan kan? Udah nggak ada, Pak. Udah jelas ya? Oke, kita masuk ke sesi detail.